Nah ini yang mohon maaf lah pihak pemerintah ataupun melalui OJK harus bijak tidak hanya kepada perusahaan fintech, harus bijak tidak hanya menetapkan aturan yang diterapkan, tapi implementasi ataupun penerapan dari aturan itu juga harus mudah dipahami oleh masyarakat. Karena banyak sekali masyarakat yang mengeluh, menganggap bahwa ini pelayanan pinjol atau pelayanan pinjol ini tidak sesuai dengan kriteria awal, bahkan mungkin ada pemahaman yang tidak sesuai dengan kriteria dari peraturan yang diterapkan oleh pemerintah. Namun pihak masyarakat pun bingung mau mengeluh dan mengadu kepada siapa, kepada pihak mana gitu kan, menyampaikan keluhan terkait hal-hal yang mereka rasakan ke pihak yang berwenang, terkadang mohon maaf ditolak, ataupun kalau diberikan aksesnya ini sangat sulit gitu kan. Sedangkan keresahan dan ketidaknyamanan masyarakat pada saat itu terjadi memang itu merupakan kesalahan ataupun kekeliruan yang terjadi oleh masyarakat yang dilakukan oleh masyarakat sendiri. Tapi apapun alasan sebelumnya adanya keresahan masyarakat gitu kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Syarif HAB, Kantor Hukum Nenggala Alugoro atau KHNA di bawah naungan Bapak Ahmad Junaidi Esa. Masih di YouTube Sekret Finansial. Kali ini saya akan membahas adanya pemberitaan yang menyampaikan bahwa pihak OJK sebut moratorium izin pinjol siap dicabut. Sederhananya moratorium itu adalah penundaan atau penangguhan ya. Berarti pada saat itu pihak OJK melakukan penundaan atau penangguhan pada perusahaan pinjol yang mau mengajukan izin. Ya mungkin waktu itu pencegahan terhadap pinjol-pinjol ilegal ataupun pinjol-pinjol yang menggunakan cara-cara tidak baik bisa sedikit terkendali gitu ya. Tapi PR bagi pihak yang berwenang dan ya khususnya masyarakat juga ya, itu harus memahami sebetulnya yang terjadi di lapangan dengan pinjol itu seperti apa gitu loh. Ini merupakan kebaikan ataupun dampak buruk buat masyarakat apabila perusahaan pinjol semakin berkembang luas di Indonesia atau di negara kita ya. Kembali lagi kepada masyarakat, penggunaan dari pinjol itu untuk apa? Apabila penggunaan pinjaman baik online maupun offline, konvensional ataupun lembaga keuangan umum lainnya gitu ya. Apabila masyarakat menggunakannya dengan metode konsumtif, menggunakan pinjaman itu untuk konsumtif ya, menurut saya itu tidak akan menjadikan sebuah kebaikan buat ekonomi dan keuangan masyarakat. Karena status pinjaman ataupun hutang itu kan harus diselesaikan di suatu saat kemudiannya untuk dibayarkan ataupun dikembalikan kepada pihak yang memberikannya, kan gitu. Sedangkan sampai akhir-akhir ini, bahkan sampai hari ini, mungkin besok lusa juga masih banyak gitu kan, masyarakat yang terjebak dalam permasalahan-permasalahan pinjol karena ketidakpahaman, ketidaktahuan, adanya hal-hal yang membuat mereka itu sangat merasa tertekan gitu ya. Dan kami seringkali menyampaikan bahwa pinjol itu tidak hanya berdampak pada ekonomi atau keuangan, tapi mental dan moral masyarakat gitu loh. Ya, itu yang seperti saya sampaikan bahwa jangankan pinjol ilegal, pinjol legal pun akhir-akhir ini cukup membuat resah masyarakat, adanya tekanan, ancaman, atau hal-hal yang seperti dilakukannya penagihan dalam pinjol ilegal. Ini juga sering terjadi di pinjol legal. Lantas, kenapa pemerintah menyampaikan bahwa secara tidak langsung akan membuka ataupun memberikan izin pada pinjol-pinjol baru? Nah, dampaknya inilah yang harus dipahami oleh pihak berwenang. Dan penggunaan dari pinjol itu sesuai atau tidak gitu kan, untuk kesejahteraan masyarakat. Walaupun mungkin memang ada beberapa yang menggunakan pinjol itu juga dianggapnya sebagai suatu manfaat. Tapi jangan salah, banyak masyarakat yang mengeluh
banyak masyarakat yang belum memahami mengenai sistem-sistem yang diterapkan oleh pemerintah, maupun terkhususnya adalah sistem-sistem ataupun tata cara yang dilakukan oleh pinjol itu gitu. Jadi ya menurut saya akan ada dampak buruk apabila izin pinjol ini memang dibuka dengan luas lagi gitu. Karena beberapa pinjol yang sekarang pun kalau tidak salah di angka 102 pinjol legal. Nah, namun yang sering berputar-putar di masyarakat itu hanya beberapa, dan mereka juga menggunakan tata cara yang seperti pinjol ilegal gitu ya. Mereka memberikan kriteria pinjaman yang ternyata penyampaian awal dengan penerimaan dari masyarakatnya itu tidak sesuai. Di iklan banyak tuh, butuh duit gampang sekian menit dengan nilai sekian, tapi faktanya pas begitu diambil dapatnya kecil, dapatnya tidak sesuai. Nah, itu yang menjadi sedikit keresahan masyarakat. Namun pada saat masyarakat sudah mencoba untuk membuka layanan pinjol, dia akan tertarik gitu kan untuk mencari info-info lainnya atau mencari celah-celah pada pinjol-pinjol lainnya. Dan akhirnya itu yang akan menjadi keresahan di masyarakat. Karena ketidaksesuaiannya dia untuk mendapatkan pinjaman, akhirnya mereka itu menggunakan pinjaman lebih dari satu, dan mereka masyarakat tidak mengevaluasi kapasitas ekonomi dan keuangannya, dan akhirnya berdampak di kemudian hari pada saat mereka tidak mampu untuk menyelesaikan pinjaman dengan sebaik mungkin gitu. Dan ada informasi mengenai tingkat prestasi di dunia pinjol. Tingkat prestasi di dunia pinjol ini cukup lumayan. Di antara 100% layanan pinjol, menurut saya masyarakat ini banyak yang prestasi atau banyak yang cacat bayar dalam penyelesaian pembayarannya. Lalu kenapa pemerintah menilai bahwa OJK layak untuk jadi kerjasama keuangan masyarakat, sedangkan keresahan masyarakat sampai detik ini ataupun sampai akhir-akhir ini pun masih belum mudah diselesaikan gitu. Nah, ini yang mohon maaf lah pihak pemerintah ataupun melalui OJK harus bijak tidak hanya kepada perusahaan fintech, harus bijak tidak hanya menetapkan aturan yang diterapkan, tapi implementasi ataupun penerapan dari aturan itu juga harus mudah dipahami oleh masyarakat. Karena banyak sekali masyarakat yang menganggap bahwa ini pelayanan pinjol atau pelayanan pinjol ini tidak sesuai dengan kriteria awal, bahkan mungkin ada pemahaman yang tidak sesuai dengan kriteria dari peraturan yang diterapkan oleh pemerintah. Namun pihak masyarakat pun bingung mau mengeluh dan mengadu kepada siapa, kepada pihak mana gitu kan, menyampaikan keluhan terkait hal-hal yang mereka resahkan ke pihak yang berwenang, terkadang mohon maaf ditolak, ataupun kalau diberikan aksesnya ini sangat sulit gitu kan. Sedangkan keresahan dan ketidaknyamanan masyarakat pada saat itu terjadi memang itu merupakan kesalahan ataupun kekeliruan yang terjadi oleh masyarakat, yang dilakukan oleh masyarakat sendiri. Tapi apapun alasan sebelumnya adanya keresahan masyarakat gitu kan, pihak-pihak yang berwenang wajib dong untuk menanggapi dan memahami keluhan masyarakat gitu loh. Itu sih yang saya sampaikan bahwa pemerintah atau OJK akan mencabut moratorium izin pinjol. Nah, ini menurut saya mempunyai dampak buruk gitu ya, karena
pinjol itu masih belum layak untuk masyarakat karena masih banyak keresahan-keresahan yang ditimbulkan akibat pinjaman online itu sendiri, termasuk beberapa hal-hal yang menurut saya dari pantauan pengawasan pihak berwenang ini masih cukup lemah gitu ya. Itu sih menurut saya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi pembelajaran buat masyarakat ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.